di belahan dunia termasuk di Indonesia juga, dan salah satu aksi solidaritas tersebut adalah dengan memboikot beberapa produk yang ternyata itu berasal dari Israel, dan bagaimana kemudian umat menempatkan diri dalam boikot produk yang diduga terafiliasi dengan dukungan untuk membantu Israel. Kita sudah bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Mbak Putri. ya baik. Saat ini banyak sekali gerakan-gerakan yang memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Nah, kemudian juga MUI sudah mengeluarkan fatwa haram terhadap produk-produk tersebut. Nah, bagaimana kita menempatkan diri dalam fatwa tersebut dan juga boikot produk-produk tersebut, Ustadz? Ya, perlu kita ketahui bahwa tindakan ini bukan sekedar pertimbangan agama, tetapi lebih kepada pertimbangan sisi kemanusiaan. Dan berbicara tentang kemanusiaan dan penjajahan di atas dunia seperti ini, amanah konstitusi Republik Indonesia sudah jelas ditulis dalam konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karenanya tindakan ini, tindakan boikot, tindakan demo, kemudian menyumbang, itu bagian daripada amanah konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang boikot, ini tentu berkaitan dengan sumber dana dalam peperangan. Kita tahu bahwa mustahil ada peperangan yang kuat tanpa sokongan ekonomi. Nah, sementara di Indonesia, produk-produk yang berasal dari pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan berbasis Israel itu sangat banyak di Indonesia. Kenapa banyak ke Indonesia? Karena di Indonesia ini jumlah penduduknya cukup banyak, hampir 300 juta. Makanya banyak produknya ke sini. Sebagai orang yang peduli terhadap kejahatan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Israel kepada penduduk dan negara Palestina, tentu yang kita lakukan, sebab kita tidak bisa berperang. Saya tidak menganjurkan, dan ulama juga tidak menganjurkan, juga demikian Majelis Ulama Indonesia tidak menganjurkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ke Palestina untuk berperang. Itu tidak bisa. Maka yang kita bisa lakukan adalah menyuarakannya dengan cara lisan. Ya, ini bagian daripada para dai berbicara di mimbar-mimbar. Kemudian aktivis kemanusiaan, mereka berbicara dari mimbar ke mimbar. Kemudian yang kedua dengan media sosial. Manfaatkan media sosial kita untuk menyebarluaskan apa kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini kepada orang-orang yang ada di Palestina. Maka kita sebarluaskan. Kemudian yang ketiga ini tindakan boikot. Kenapa kita boikot? Sebab produknya banyak di sini. Dan kalau itu konsisten kita lakukan boikot, kita tidak mau belanja, maka itu berpengaruh secara signifikan terhadap keuangan bangsa Yahudi. Kalau keuangannya bermasalah, tentu akan berdampak pada kekuatan perang. Jadi sangat relevan antara boikot ini dengan dukungan kita terhadap bangsa Palestina, supaya bangsa Palestina ini bisa mendapat perhatian dunia, terutama kita dari bangsa Indonesia. Jadi saya setuju dengan boikot ini, dan itu juga sudah didukung oleh Majelis Ulama Indonesia. Tentu kita tidak boleh bersangka bahwa kok Majelis Ulama melibatkan diri seperti ini. Karena memang kita sebagai bangsa Indonesia tidak berdasarkan pertimbangan kemanusiaan saja, tapi pertimbangan agama saja, tetapi ini lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dan nilai kemanusiaan, agama apapun dia, ras apapun dia, kalau dia punya moral, pasti tidak setuju dengan tindakan peperangan seperti yang dilakukan oleh Yahudi terhadap bangsa Palestina. Baik.